Penanganan COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Level PPKM turun di sejumlah daerah bersamaan dengan sektor pariwisata yang bertahap akan mulai dibuka. Menggenjot sektor pariwisata untuk mendorong ekonomi kreatif sekaligus menggerakkan UMKM di sektor pariwisata menjadi langkah pemerintah untuk bangkit dari imbas pandemi COVID-19. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Singgih Raharjo. Pak Singgih, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Diana. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Singgih, seperti yang tadi saya utarakan di depan bahwa saat ini pariwisata sudah mulai dibuka begitu ya, secara bertahap. Lantas bagaimana langkah untuk perkuatan implementasi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dan juga percepatan vaksinasi supaya tidak ada penyebaran kasus COVID-19 di sektor pariwisata, Pak Singgih? Baik, akan saya sampaikan tentang percepatan vaksinasi terlebih dahulu sebelum nanti ke persiapan. Untuk percepatan vaksinasi, kita sampai hari ini sudah mencapai 191,50%. Kemudian untuk dosis 2 sudah 70,44%. Ini adalah tertinggi ketiga di Indonesia. Tentu ini adalah merupakan langkah bersama semua stakeholder, kecuali dari sektor pariwisata. Kami punya kegiatan namanya vaksin wisata. Kemarin kita lakukan sampai dengan seri ke-30. Dan ini luar biasa vaksin yang kita selenggarakan di tempat wisata, destinasi wisata, dan tempat-tempat usaha pariwisata. Dengan sasaran untuk pelaku pariwisata, ekonomi kreatif, keluarga. Lalu untuk persiapan pembukaan tempat wisata, kami sampaikan, kami sekarang ini sudah siap selama PPKM level 2 yang ada 132 tempat wisata yang kita siapkan untuk kunjungi para wisatawan. Tentunya dengan persiapan penerapan protokol yang ada, dan kami juga mengimplementasikan ada aplikasi Visiting Jogja yang bisa diunduh dan ada informasi sekaligus untuk kesehatan memindai QR code Peduli Lindungi karena sudah terintegrasi dengan platform Peduli. Ya. Seperti itu, Mbak. Baik, memang seiring turunnya level PPKM dan juga meningkatnya vaksinasi di sana, akhirnya pariwisata di sana dibuka, dan seperti yang Pak Singgih tadi sampaikan bahwa para pelaku usaha pariwisata di sana juga sudah mulai bersiap begitu. Nah, sejauh ini apakah sudah bisa dilihat adanya lonjakan wisatawan yang hadir di sana, Pak? Sudah sekali ya, sudah ramai sekali di Jogja. Pada saat kita melihat sebelum level 2 sebetulnya penurunan level 4 ke 3 ini sudah kemudian diserbu oleh wisatawan. Maka waktu itu Pak Gubernur dan Pak Dalem menyampaikan Pak Luhut, baiknya pada waktu itu kan ada 8 yang kita uji coba. Nah, yang selain 8 ini juga sudah dipenuhi oleh para wisatawan, sehingga kita mengkhawatirkan karena tidak ada pengawasan. Untuk upaya pembukaan. Nah, setelah itu beberapa minggu kemudian kita turun level kedua dan adanya peningkatan yang cukup signifikan wisatawan yang datang. Hotel yang ada di kota Jogja di rank 1 itu Malioboro dan sekitarnya itu untuk weekend itu 80-100% sudah juga bisa sampai 60%. Destinasi wisata kalau kita melihat pergerakannya dari aplikasi kami melihat peningkatannya di weekend. Kalau weekday sekitar 2.000-3.000, kalau weekend 4.000 sampai 6.000 wisatawan yang mau ke tempat wisata yang ada. Tentu ini menggeliatkan ekonomi yang ada di sini. Iya. Cukup banyak sekali Pak yang sudah hadir di sana. Saya juga rasanya rindu sekali untuk berkunjung ke Yogyakarta begitu. Nah, kita tunggu di Jogja, Mbak Diana. Iya. Nah, ini kira-kira untuk persiapan akhir tahun, Pak, kan pastinya akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Kira-kira dari pelaku usaha akan seperti apa persiapannya, Pak, termasuk untuk prokesnya?
Ya, tentu karena kita sudah cukup banyak yang sudah mendapatkan CIC, baik itu hotel, restoran maupun tempat wisata dan tempat wisata. Tentu ini menjadi promosi kita yang bagus ya. Lebih dari 400 tempat sudah mendapatkan sertifikasi CIC. Tetapi bagi yang belum pun, kami melakukan cara verifikasi terhadap tempat yang nantinya akan dibuka, sehingga kami memastikan protokol kesehatan. Namun demikian, kami juga ingin mendorong kepada wisatawan supaya kerjasama dengan kami, karena kami kalau seketat apapun, kalau wisatawan juga kesadarannya rendah, juga tidak akan membuat situasi akan. Ya perlu kerjasama antara pengelola wisata yang ada di pemerintah, penegak hukum juga, tetapi juga dari wisatawannya sendiri. Mari kita taat prokes. Karena dengan satu-satunya itu, kita bisa menghindarkan penyebaran COVID. Iya. Nah, persiapan yang kami lakukan di akhir tahun itu Jogja itu selalu ada beberapa aktivitas event, Mbak Diana. Ada Ayo Fest yang biasa kita lakukan di akhir tahun, dan ada beberapa event besar yang namun demikian karena event-event seperti itu tentu akan menimbulkan, maka kemudian kita lakukan secara hybrid. Hybrid tentu yang bisa hadir di event tersebut adalah orang-orang yang sudah melakukan vaksinasi, tentunya dengan menggunakan. Iya. Seperti itu, Mbak. Iya, Pak. Iya, semoga pariwisata di Yogyakarta dan juga di seluruh wilayah Indonesia segera bangkit, dan yang pasti harus kita perhatikan juga dari hal cleanliness, health, safety, dan juga environmental sustainability-nya ya Pak. Baik, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Insinyur Singgih Raharjo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan kami kembali ingatkan kepada Anda pemirsa, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Diana Twika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.